Inovatif Agriculture. Pada kali ini, saya akan menyampaikan kuliah minggu pertama mata kuliah Pertanian Inovatif IPB 10C, Program Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor. Saudara-saudara sekalian, pada kuliah 1 ini akan disampaikan topik pertanian dan kaitannya dengan kehidupan dan peradaban manusia. Adapun tujuan pencapaian pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menyimpulkan pentingnya pertanian dalam memelihara kelangsungan kehidupan dan perkembangan peradaban manusia. Dari sub pokok bahasan yang pertama, saya akan mengangkat tentang pertanian dan pentingnya pertanian dalam pemeliharaan kelangsungan kehidupan. Melalui gambar yang ada di layar kaca ini, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengenalkan kata pertanian, yaitu dalam bahasa Inggris disebut dengan agriculture. Kata kultur berarti budaya, yaitu budaya bertani. Artinya, budaya melakukan domestikasi untuk ternak, hewan, ikan, dan budaya untuk bercocok tanam. Pada paradigma lama, seringkali orang-orang berpikiran, terutama anak muda, dan saya ambil contoh di Jepang, pada era tahun 60-an, di sana ada yang disebut dengan 3 ki. Yang pertama adalah kitanai, artinya kotor, karena bergelut dengan bidang pertanian, selalu memiliki citra yang kotor. Ki yang kedua adalah kitsui, menyesakan, seolah-olah tetap menjadi miskin, tidak bisa berkembang dengan lebih baik. Dan ki yang ketiga adalah kineng, atau berbahaya, karena selalu berhubungan dengan alat-alat pertanian yang berkonotasi membahayakan. Begitu juga di Indonesia, ada sebagian anak muda yang enggan untuk terjun di bidang pertanian, karena seolah-olah pertanian itu kotor, berhubungan banyak dengan pupuk kandang dan sebagainya, kemudian dianggap terpinggirkan, tidak bisa mampu mengangkat derajat keluarga yang lebih baik, dan juga deso atau kampungan. Tetapi untuk saat ini, banyak sekali kemajuan-kemajuan di bidang pertanian, bahwa pertanian juga bisa dilakukan secara cerdas yang kita sebut dengan smart agriculture, dan juga bisa dilakukan berkembang, bercocok tanam di perkotaan yang disebut dengan urban farming system. Dan dengan praktek-praktek pertanian modern, misalnya dengan aeroponics, dengan hidroponik, ternyata pertanian juga bisa dilakukan dengan cara yang bersih. Dan pada akhirnya, sektor pertanian bisa mengangkat derajat petani untuk kehidupan yang lebih baik bagi keluarga, kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Kita lihat dari gambar ini, bagaimana jasa pertanian yang bisa menyumbangkan pangan, sandang, papan, ini adalah merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Tidak bisa tidak, sebagai kebutuhan primer, selalu akan memerlukan pangan, sandang, dan papan. Bahkan dari sektor pertanian ini, landscape pertanian yang remarkable, aktivitas-aktivitasnya justru dapat diangkat menjadi suatu kegiatan ekonomi kreatif dengan mengusung wisata pertanian atau kita sebut agrowisata. Dan tentu saja pertanian juga menyumbangkan, berkontribusi di dalam mensuplai energi yang dibutuhkan. Dan energi dari pertanian merupakan sumber energi yang berkelanjut. Dan dari kanan gambar ini kita bisa melihat bagaimana hierarki kebutuhan berdasarkan teori Maslow. Kita tahu yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan makan, minum, berteduh, untuk tidur, yang kita sebut dengan papan, sandang, dan pangan, yang dapat diberikan oleh jasa pertanian. Sementara ada gambar di atas sebagai ilustrasi, yaitu seperangkat gadget, di mana seolah-olah kita tidak bisa hidup kalau tanpa alat itu. Tapi kenyataannya, 1 hari, bahkan 2-3 hari, sekalipun seminggu tanpa alat itu, kita masih bisa hidup selama kita terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Meskipun kita tahu gadget diperlukan untuk alat komunikasi, sehingga posisinya berada di puncak yang merupakan
bagaimana aktualisasi diri kita di dalam merespon kehidupan di zaman modern ini. Bagaimana pertanian dan kehidupan? Saya ingin menunjukkannya melalui SDGs, Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yang memiliki 17 goals. Sektor pertanian berkontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian target dan tujuan SDGs, kesejahteraan manusia dan planet bumi. Kita tahu bahwa pertanian leading dalam sektor bagi program SDGs ini. Kemudian kita tahu bagaimana peranan pertanian berkaitan langsung dengan target SDGs pada tahun 2030. Yang jelas, pertanian memberantas kemiskinan dan kelaparan, yaitu tujuan 1 dan 2, no poverty and zero hunger. Sehingga peran penting sektor pertanian dalam SDGs terlihat dari 17 goals dan 169 target yang menitik beratkan pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, masalah kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender, dan kelestarian lingkungan yang berhubungan langsung dengan pangan dan pertanian. Mari kita lihat penduduk Indonesia dan juga dunia. Kita tahu manusia adalah makhluk hidup yang harus bergerak dan tumbuh, sehingga perlu energi, yaitu dalam bentuk pangan. Juga manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan atribut kehidupan, manusia memerlukan sandang. Manusia juga rentan terhadap lingkungan hidupnya, sehingga perlu tempat berlindung, shelter, perlu pangan, sandang, dan papan adalah produk-produk dari sektor pertanian. Kita lihat jumlah penduduk Indonesia tahun 2015, yaitu 238.518.000. BPS memprediksi pada tahun 2020, 2030 meningkat terus, dan pada 2045 saat Indonesia merdeka 100 tahun, diperkirakan penduduk Indonesia akan mencapai 318.900.000. Dan tentu saja hal ini memerlukan jumlah pangan yang cukup, jumlah sandang yang cukup, dan perumahan yang cukup. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk pada sub pokok bahasan kedua, yaitu sejarah pertanian Indonesia dan dunia dan kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia. Kalau berbicara sejarah, maka kita akan berbicara ruang dan masa, tempat dan perjalanan waktu dari kegiatan pertanian itu sendiri. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwa perjalanan aktivitas pertanian manusia di muka bumi, khususnya juga di Indonesia, juga dimulai dari sebagai pengumpul dan sebagai pemburu dan pengumpul, yaitu hunter and gatherers. Kemudian masuk pada masa Neolithic Revolution, dan berikutnya pada domestication of plant and animals. Ini berarti dimulainya tradisi bercocok tanam, kemudian domestikasi dari hewan-hewan liar menjadi ternak. Dan mereka mulai sejarah atau kehidupan yang menetap. Berikutnya pada masa diffusion of agriculture, dan juga kita bisa lihat bukti-bukti pertanian di masa lalu. Misalnya saja kita menyaksikan ya adanya relief pada candi, kemudian juga ada bukti munculnya padi di persawahan atau budaya menanam padi di sawah. Ini juga menunjukkan adanya rekayasa di dalam pengelolaan air sehingga mereka mulai melakukan pertanian menetap. Kemudian berikutnya juga di Indonesia, terutama pada masa kolonial, muncul berbagai macam perkebunan, antara lain tebu, karet, teh, kina, dan coklat, dan juga muncul pabrik gula, pabrik teh, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, pada masa agricultural industrialization, di sini muncul bagaimana industri-industri mekanisasi pertanian. Pertanian dilakukan dengan cara-cara mekanik yang lebih modern, dan pada awal dari tahun 1960-an, kita kenal ada suatu gerakan revolusi hijau atau The Green Revolution. Dimulainya intensifikasi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan yang tinggi akibat ledakan penduduk. Kemudian modern agribisnis, dan juga kita ketahui bagaimana sejarah ekspor produk pertanian dari bahan mentah
seperti kayu gelondongan, ikan, udang, teh dari Indonesia ke negara-negara di luar. Kemudian bagaimana cara manusia mendapatkan makanannya? Kita ketahui bahwa produktivitas ladang didukung oleh kesuburan lahan yang baru dibuka, yaitu hutan. Kemudian dibuka menjadi ladang atau tegalan pada 1, 2, 3 masa tanam, maka akan turun kesuburannya. Sehingga mereka akan pindah, membuka lagi ladang baru, begitu juga seterusnya. Dan pada sekian periode, mereka biasanya akan kembali ke tempat semula di mana tanaman-tanaman pepohonan atau tanaman keras yang ditanam sudah menjadi hutan sekunder. Dan proses ini kita sebut dengan shifting cultivation. Kemudian juga setelah masyarakat petani mendapatkan suatu teknologi yang lebih baik, terutama di dalam pengelolaan air, dan mereka mulailah menetap untuk melakukan pertanian budidaya dan juga peternakan. Kita lihat di sini, kalau pertanian dikaitkan dengan peradaban manusia juga, kita bisa melihat bagaimana pusat-pusat pertanian, produk-produk pertanian di mana sebagai sentra produksinya biasanya akan menjadi pusat perdagangan dan pusat kebudayaan. Dan di situ juga dimulai suatu barter, pertukaran barang, karena sesama petani, sesama manusia saling membutuhkan produk-produk lainnya, dan mereka melakukan barter untuk saling melengkapi kebutuhan mereka. Pusat ekonomi ini sekaligus menjadi pusat kebudayaan, dan dimulai dengan kegiatan pertanian. Kita lihat di sini ada sebaran pusat domestikasi baik tumbuhan dan hewan. Tumbuhan menjadi tanaman-tanaman budidaya, dan domestikasi hewan ini menjadikan perkembangan peternakan. Dan ini juga terjadi pada produk-produk ikan. Dan di sini kita lihat bagaimana area dengan perkembangannya, kemudian bagaimana domestikasi dari tanaman dan hewan terjadi di berbagai penjuru dunia. Kita lihat juga bagaimana pertanian di Indonesia. Kita bisa membagi bagaimana sebelum proklamasi kemerdekaan 1945, dan di sisi kanan kita melihat bagaimana pertanian Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Kita kenal ada era Portugis dan VOC, kemudian masuk era sistem pajak tanah, era tanam paksa, lalu muncul hukum agraria pada masa kolonial, dan juga ada politik etnik. Dan kita coba melihat bagaimana pertanian Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Kita sebut dengan era Orde Lama, yaitu 1945 sampai 1967. Dan pada masa ini sebenarnya Presiden pertama kita, yaitu Bung Karno, juga menyatakan bahwa pertanian pangan adalah hidup mati suatu bangsa. Disitulah mulai dibangun Institut Pertanian di Bogor. Kemudian pada era Orde Baru 1967 sampai 1997, di bawah kepemimpinan Presiden kedua, kita kenal dengan Pak Harto, kita mampu bersuasembada beras. Dan berikutnya, pada era reformasi 1998 sampai 2014, juga diikuti dengan era pertanian, di mana muncul kemajuan-kemajuan pertanian di Indonesia. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bagaimana tantangan bagi pertanian, khususnya kepada saudara-saudara generasi muda Indonesia. Di sini ada 10 tantangan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Kemudian ini juga ditentukan untuk memenuhi permintaan yang selalu meningkat dari masa ke masa. Yang kedua, tantangannya adalah memastikan basis sumber daya alam yang berkelanjutan. Tantangan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengatasi perubahan iklim dan intensifikasi bahaya alam. Yang keempat, bagaimana kita memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan yang ada. Yang kelima, juga bagaimana kita ditantang untuk mengakhiri kelaparan dari segala bentuk malnutrisi. Kemudian yang keenam, membuat sistem pangan lebih efisien, inklusif, dan tangguh. Tantangan yang ketujuh, meningkatkan peluang memperoleh penghasilan di daerah perdesaan dan mengatasi akar penyebab migrasi masyarakat desa yang berbondong-bondong pindah ke kota. Yang kedelapan, bagaimana kita membangun ketahanan terhadap krisis, bencana, dan konflik yang berkepanjangan. Yang kesembilan, mencegah pertanian lintas batas dan ancaman sistem pertanian dan sistem pangan yang muncul.
Dan terakhir, bagaimana kita mengatasi kebutuhan akan pemerintahan baik nasional dan internasional yang koheren dan efektif. Solusinya adalah dengan pertanian inovatif. Karena itu, dengan K2020, Institut Pertanian Bogor menjadi pelopor untuk mengusung satu mata kuliah dengan judul Pertanian Inovatif. Dan tentu saja kita akan memberikan materi-materi yang akan datang antara lain dengan Smart Agriculture dan pertanian berbasis industri 4.0, dan tentu saja ini diharapkan untuk menghadapi di waktu yang akan datang dengan farming technology, yaitu melalui precision farming, urban agriculture, soil-based agriculture. Demikian kuliah pada minggu pertama. Selamat belajar, sampai bertemu kembali pada kuliah minggu kedua. Salam inovatif agriculture.